Saya kira status ayah itu seumur hidup. Ternyata menurut teori baru bisa expired juga. Disindir dengan kata-kata hewan itu juga adalah ayah kandung dari anaknya. Karena kalau tidak Robin Onsu, lalu siapa lagi, kan begitu. Bilang bahwa dia dulu tertipu, dan tidak bisa membedakan mana yang beneran laki dan yang beneran lekong. Nah, ini keluarga lo kan yang dibiayain Ruben. Keluarga Sarwendah aja dibeliin mobil, diangkat derajatnya. Maafin ya, papa mama, mantu yang baru belum bisa beliin mobil. Apa gimana nih pertanyaan kita ya? Karena aku yang tahu banget dan aku itu yang tahu ceritanya. Kalau tahu ceritanya lu pasti kaget. Mulai ngondek gak ada urusan. Kemana aja lu dari zaman dulu? Nah, Itu lu kalau misalkan aku maling parfum, kompor-komporin gitu, bikin aku sama bunda jadi berantem. Sarwendah ini orangnya diem aja. Kalau nggak dikompor-komporin sama adiknya. Tatapan Giorgio ke Betran saat Onyo peluk-peluk Sarwendah, kaget dan sedikit kurang nyaman ya gitu. Dari dulu juga love language-nya mereka berdua juga physical touch ya. Ada bobo-boboan di rumahnya loh. Aku sebut bapaknya hina, anak bakal mikir, berarti ada hal hina di dalam diri gue. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Kesel Onyo belain Ruben, Sarwendah memutuskan tidak akan pernah mau dan sudi lagi buat ketemu Onyo. Apakah seperti itu? Jadi kita masih update kasus Ruben dan Sarwendah ya. Kemarin dia udah minta maaf. Itu kan kita memikirkan karena itu flash sale ya, 66 tuh. Dan di sini Ruben udah mulai marah guys, karena dia buat status. Ya, statusnya di sini ya. Waktu kemarin kuasa hukumnya Sarwendah bilang Ruben ini adalah mantan ayah. Buset, ayah kandung disebut mantan ayah. Mau diganti yang nggak cangcong-cangcong. Di sini ada yang bilang lawyer Sarwendah berikan dengan kata mantan ayah, Ruben itu murka. Waduh, saya kira status ayah itu seumur hidup. Ternyata menurut teori baru bisa expired juga katanya guys. Waduh, sakit hati nggak ayah kandung disebut mantan ayah gitu. Berarti kan dia bisa digantiin sama ayah yang lain sesuai keinginan mantan istri. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Pak, minta maaf nggak nih? Karena nggak ada loh sejarahnya mantan ayah dan mantan ibu. Waduh, yang ada mantan suami dan mantan istri. Wow. Gimana perasaan kalian guys? Kalau kalian seorang ayah, kalian lagi berseteru, terus tiba-tiba dari pihak mantan istri kalian bilang, dia tuh mantan ayah anak-anak gitu kan. Sakit hatinya luar biasa, Ruben. Jadi kita lihat bagaimana statement terbarunya dari kuasa hukumnya Ruben mengenai masalah ini ya. Kita lihat bareng-bareng guys. Ucapannya dia yang menyerang secara personal, yang tidak etis, tidak patut, ya, menyebutkan satu nama hewan kan begitu ya, kepada orang yang pernah menjadi suaminya, ya, pernah menjadi pasangannya. Orang yang disindir dengan kata-kata hewan itu juga adalah ayah kandung dari anaknya. Pasti akan ada pertanyaan kepada anak-anak itu gitu loh, bahwa ayahnya benar. Hewan atau bahwa ayahnya itu cong. Nah, ini kan jadi akan sangat tidak elegan sekali ya. Nah, ya karena kalau tidak Robin Onsu, lalu siapa lagi, kan begitu. Karena sekarang kan berseterunya kan dengan mantan suami. Nah, udah dikatai cong, dikatai nama hewan, tidak dihargai apapun pemberiannya, kan begitu ya. Itu kan sudah pasti mengarahnya kepada Robin Onsu. Apalagi kata kuncinya di depannya ada 200 jutanya gitu loh. Ya. Karena siapa lagi sekarang ini yang bicara tentang 200 juta uang nafkah kalau tidak Ruben Onsu. Jadi kalau kemudian 200 juta itu kecil, kan tetot gitu ya, kan udah pasti memang tidak sebut nama. Tapi siapa sih sekarang yang berseteru dengan dia yang ada kaitannya dengan 200 juta? Nah, bener juga nih dari kuasa hukumnya Ruben Onsu ya. Kalau masalah jangjong, cangcong, terus masalah 200 jetong gitu. Siapa yang bermasalah dengan Sarwendah ini kalau bukan Ruben Onsu gitu? Karena yang membiayai 200 juta yang dipermasalahkan ya Ruben Onsu. Yang dia bilang bahwa dia dulu tertipu, dan tidak bisa membedakan mana yang beneran laki dan yang beneran lekong. Nah, dia juga kan gitu. Kan itu kan memang sangat kita menduga mengarahnya ke Ruben Onsu. Dan ini juga Onyo kan sempat kemarin bilang di rumah itu memang ayah sering direndahkan dan dijelekkan di depan aku dan adik-adikku. Berarti sebenarnya dua anak kandung Ruben Onsu juga pernah melihat atau mendengar ayahnya dijelekkan atau dipandang sebelah mata oleh karyawannya Sarwendah, diduga ya karyawannya Sarwendah itu memang
Sarwendahnya sendiri atau mungkin dengan pacarnya sendiri. Nah, itu kan dugaannya seperti itu berdasarkan statementnya Onyo yang pernah tinggal di sana. Tapi kan masalahnya Onyo udah gede ya, dia udah nggak tahan dengerin Ruben diomongin jelek mulu. Ya dia cabut dari rumah Sarwendah gitu. Sedangkan 2 anak kandung lainnya ya nggak bisa cabut. Nah, kita nggak tahu apa yang di tanda kutip didoktrin gitu. Iya, itu kan kakak tiri kamu, bukan kakak tiri ya, namanya apa? Kakak sambung kamu kan juga bukan kakak kandung kamu. Nah, biarin aja dia pergi. Mama nggak bakal nyariin loh kan, ya kan? Masalahnya kan sekarang Onyo ini bukan anak kandung dari Sarwendah. Ya wajar kalau Sarwendah nggak nyariin Onyo gitu, ya kan? Sedangkan Talita dan Thalia namanya ya, itu kan anak kandung Ruben. Ya wajar Ruben itu nyariin anak kandungnya gitu loh. Kalau kemarin Nikita Mirzani kita masih lihat ya, tapi dia di penjara apa gimana sih? Dia masih statusnya bilang minta maaf lah ke Ruben yang benar. Ngapain lu minta maaf ke netizen? Emangnya netizen yang kasih makan anak-anak lu? Ajaib nih orang. Nah yang kedua nih pernyataan nih. Satu lagi. Ngapain lu minta maaf ke keluarga lu gitu? Keluarga lu kan yang dibiayain Ruben. Bener-bener gacor banget. Ya bener sih. Yang kemarin Rizky udah sempat bilang ya bahwa ini bahkan keluarga Sarwendah aja dibeliin mobil, diangkat derajatnya sama Ruben gitu loh. Sekarang Sarwendah malah meminta maaf sama keluarganya gitu. Maafin ya papa mama, mantu yang baru belum bisa beliin mobil. Apa gimana nih pertanyaan kita ya itu? Mantu yang baru belum bisa aja jalan-jalan ke luar negeri, papa mama kayak yang mantan lama. Loh. Apa seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan kita semua. Apalagi sekarang Onyo kan memang di Ruben banget ya. Nah, ini memberikan spekulasi bahwa Sarwendah ini apakah tidak sudi lagi bertemu dengan Onyo, tidak sudi lagi untuk dekat dengan Onyo, karena keretakan dengan Ruben, ya berarti keretakan juga dengan Onyo hubungannya. Nah, kita lihat dulu statementnya Onyo ya. Onyo akhirnya berani nge-post, berani ketemu wartawan, Onyo berani ngomong, itu udah dapat lampu hijau dari ayah apa Onyo? Enggak, aku tuh enggak nanya Maya dulu gini-gini, enggak. Aku tuh lebih hanya mengklarifikasi sebenarnya itu hal yang terjadi itu bukan kayak gitu. Ini sebenarnya ceritanya itu dibikin. Lu jangan sotoy. Lu jangan sotoy. Dibikin. Jadi lu maksud gini, kalian tuh jangan seakan-akan itu udah paling bener banget gitu. Jangan percaya. Karena kehidupan di sosial media sama kehidupan di real life itu beda ya. Beda banget Tanggal. Karena aku yang tahu banget dan aku itu yang tahu ceritanya. Jadi ngelihat orang yang seakan-akan di sosial media itu kayak enggak, lu kok gini-gini itu. Lu nggak tahu apa-apa. Lu kalau tahu ceritanya lu pasti kaget. Gitu. Wah, itu dia guys. Onyo aja bahkan bakal ngasih tahu ya. Ini sebenarnya yang di sosial media tuh nggak ada apa-apanya karena Onyo yang tinggal di sana, yang sempat tinggal sama Sarwendah kan juga. Onyo yang mendengar apa yang dikatakan diduga oleh tim-tim mereka itu. Nah, jadi kalau semua netizen tahu, yang sebenarnya netizen tuh bakal kaget. Waduh, bakal kaget seperti apa nih? Yang seperti kita tahu ya bahwa memang Ruben Onsu jarang banget ngomongin tanda kutip dugaan kejelekannya Sarwendah atau aibnya Sarwendah ya. Tapi dari Sarwendah kemarin ya udah kasih clue tipis-tipis bagaimana dia ngomong cangcong-cangcong, gue nggak butuh duit lo jeng. Nah, terus sekarang Onyo kabur dari rumahnya Sarwendah kan gitu. Dan di sini memang Onyo bela banget Ruben ya, karena Ruben diem aja. Mungkin dia nggak suka juga ya. Sebenarnya yang terjadi di rumah itu lebih parah daripada berita di luaran sana gitu. Mungkin omongan cangcong-cangcong ini cuma sepelintir dari omongan yang sebenarnya. Gimana Ruben itu dikata-katain di rumahnya dia yang dia bangun gitu. Bahkan dia kan pernah juga dituduh nyuri parfumnya Bunda Sarwendah sama diduganya nyuri parfumnya pacarnya ya gitu. Coba kita lihat dulu ya. Udah gue bilang, lu mau ngatain gue apa juga ya, ilah gue lah, gemulai ngondek, gak ada urusan. Kemana aja lu dari zaman dulu? Nah, Iya nggak? Mana dia dibilang ngambil parfum. Oh, ngambil parfum tuh guys. Jadi kayak bilang, wah ini memanfaatkan momen. Oh enggak, alhamdulillah saya udah ngetop duluan. Ya. Kemarin sempat dituduh kalau misalkan aku maling parfum gitu-gitu. Kan parfum-parfumku di mobil juga banyak gitu. Jadi ini kayaknya dari orang belakang gitu. Orang belakang nih yang ngomong-ngomong ini aneh-aneh nih gitu. Maksudnya bukan Bunda ya, mungkin orang-orang yang kompor-komporin gitu, bikin aku sama Bunda jadi berantem gitu. Nah, itu salah satu clue-nya guys, di mana Onyo bilang ada berita-berita dia nyolong parfum dan lain-lain. Ini mungkin bukan dari Bundanya ya, tapi ada orang di belakang. Nah, yang ngompor-ngomporin. Ini tuh juga sama dengan statementnya Ruben Onsu. Sebenarnya Sarwendah ini orangnya diem aja.
Kalau nggak dikompor-komporin sama adiknya gitu. Empoknya mah kalem-kalem aja. Berarti kan dugaannya adalah ada orang yang ngompor-ngomporin Sarwendah supaya sekarang dia tuh lebih benci sama Ruben, lebih sebel sama Ruben, lebih tanda kutip seakan-akan pilihannya dia untuk berumah tangga dulu itu salah dengan Ruben. Logika banget ya. Sarwendah pun dulu kenal Ruben juga gayanya udah cangcong-cangcong onde gitu loh. Gayanya doang ya gitu. Tapi sekarang seakan-akan dulu aku tertipu gitu. Aku nggak tahu yang mana laki, yang mana lekong. Nah, mentang-mentang sekarang pacarnya terlihat sangat laki gitu kan. Nah, mantannya dibilang lekong. Nah, laki cangcong. Nah, gimana nih? Ini ada komennya yang bilang setelah acara ini Onyo diblok sama Sarwendah ya, dikeluarin dari kartu keluarga loh. Ini di mana tatapan Giorgio ke Betran saat Onyo peluk-peluk Sarwendah, kaget dan sedikit kurang nyaman ya gitu. Nah, Giorgio kayaknya risih nih dan kurang suka dengan caranya Onyo yang peluk-peluk Sarwendah. Padahal dari dulu juga love language-nya mereka berdua juga physical touch ya, peluk-peluk, cium-cium itu kan bagai anak dan ibunya gitu. Mungkin sekarang Sarwendah malah menjaga jarak, bikin Onyo tuh juga bingung ya, kok mama aku sekarang jaga jarak gitu. Apakah mama aku jaga jarak gara-gara pacar barunya yang nyuruh-nyuruh? Nah, ini pertanyaan kita ya. Ada yang bilang juga, tumben Sarwendah nggak mau dipeluk, biasanya mau aja. Ya bener sih. Ya kan? Jadi mungkin cara Sarwendah menyayangi Onyo juga berbeda dengan cara dia menyayangi Onyo dulu ya. Itu yang bikin Onyo jadi nggak nyaman tinggal di tempatnya Sarwendah lagi. Apalagi kan tiap hari pacarnya datang mulu. Nge-live di rumahnya. Dia kan ada bobo-boboan di rumahnya loh. Walaupun bobo sambil nge-live ya. Sebenarnya kan agak kurang juga ya. Loh. Ya kan? Kayak gimana menurut kalian nih guys? Bapak dari anakmu, kamu bilang cong? Ini namanya parental alienation. Saat kamu sibuk jelekin mantan di media sosial, kamu lagi ngerusak mental anakmu sendiri. Setengah darah anak itu dari bapaknya. Kamu sebut bapaknya hina, anak bakal mikir, berarti ada hal hina di dalam diri gue. Anak jadi krisis identitas, trust issues, dan malu seumur hidup gara-gara jejak digital. Ego kamu puas, tapi masa depan anakmu tewas. Wah, itu dia. Bener juga sih ada pendapat dari TikToker ini ya. Ini ada yang komen juga, bener sih kak, kayak mamaku yang suka ngeluh sama sifat jelek papaku, sampai bilang gimana sih itu bapak kamu punya bapak kok begitu. Nah aku bingung dong, harus ngerespon gimana, dikira yang dulu nyariin suami buat dia anaknya kali ya. Bener juga ya. Aku sampai kadang suka mikir, akukah yang salah di sini dengan lahir dari bibit papaku, jujur. Kadang bikin sakit hati gitu. Ya bener juga sih, kalau bisa kita sebagai anak, tiba-tiba orang tua kita pisah, terus salah satunya bilang, itu gara-gara bapakmu tuh, mama nyesel. Dulu kawin sama bapakmu mana nggak kayak laki, tapi kayak lekong lagi. Wah, mama kena tipu dah dulu gitu. Coba sekarang lihat calon papamu yang baru, laki banget kan? Nah, beda kan sama mantan bapakmu dulu. Loh, ya, mantan ayah kan, wah, yang dibilang sama kuasa hukumnya kan. Nah, kan anak juga bingung ya. Terus kalau mama nyesel, aku nih sebenarnya dari mana sih asalnya mah? Kan dari bibit ayah juga tuh. Apalagi ada statusnya Ruben guys. Ini ya fotonya dia waktu terakhir dia nganterin anaknya. Ini dia buat status di tahun 2025. 2025 itu dia bilang 19 November 2025 adalah hari yang nggak pernah aku bakal lupain. Jadi selama 2 hari sebelumnya aku tuh nggak pernah mengantar anak-anak ke sekolah. Ketika akhirnya aku mengantar Thalia, aku langsung merasa ada yang berbeda. Sejak dijemput, dia lebih banyak diam. Aku cukup mengenal anak aku. Aku tahu kapan dia sedang ngambek, ingin sesuatu, dan sedang menyimpan cerita. Meski begitu, di perjalanan panjang, dia tetap sesekali bercerita seperti biasanya. Tapi aku ngerasa ada yang berbeda. Sampai di sekolah, aku nganter dia sampai kelas sambil bercanda. Di dalam kelas, dia rapiin buku-bukunya, udah siap semua. Terus aku berkata, nanti kalau Cici udah mau cerita, telepon ayah aja ya. Nah, tiba-tiba Thalia nangis menghampiri saya, memeluk erat dan menangis. Ci, kangen ayah. Ci, kangen ayah. Cici, sayang ayah. Saya peluk dia sambil berkata, ayah juga sayang Cici. Sekarang Cici sekolah dulu ya. Ayah mau nganter Nia ke kelas dulu. Nah, apalagi di saat ini anaknya bilang kangen dan sayang sama Ruben. Nggak mungkin anaknya nggak mau Ruben datang waktu ulang tahun.
Ini kan teori liar aja ya, pertanyaan kita. Kenapa ulang tahunnya dirayakan harus banget waktu ayahnya kerja di jam-jam brownies? Nggak mungkin anaknya milih waktu tersebut. Aku mau pilih jam segini aja pas ayah kerja, nggak mungkin. Ini diduganya kan pasti, apakah kita nggak boleh ngerayain ulang tahun waktu ayah pulang kerja? Nggak boleh dong. Nah, karena nanti yang bakal datang juga calon ayah baru kamu, yang lebih laki. Loh. Apa seperti itu pertanyaan kita ya? Apakah dia diancam? Oh, kalau maunya kamu ulang tahun setelah papa kerja, ya udah, mama yang nggak datang. Nah, nanti kayak kalau begitu kan bingung dia juga dia. Dia kan tinggal sama mama serumah. Kalau gitu ya kamu tinggal aja sama papa di rumah yang lebih kecil. Di rumah besar ini biarin mama yang tinggal sama pacar baru mama. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kan takut juga anak ya, apalagi anak perempuan ya pasti kan deket banget sama ibunya. Apa seperti itu ya? Nah, ini nggak tahu juga ya. Coba kalau dilogikakan, kalian yang mungkin udah pernah bercerai dan membenci pasangan kalian, apakah ini termasuk logika? Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Kalau dilihat kemarin malah flash sale-nya ya, flash sale dari Ruben ini yang malah laris manis, guys. Sale dari Ruben jualan, dia bahkan masuk ke 3 besar penjualan terbesar kemarin ya di tanggal 6/6/2026. Sekarang baru ngerasain cari 200 juta. Susahnya kayak apa? Kemarin bilang 200 juta, gue nggak butuh duit lu, setengah jam bisa sampai. Sekarang cari 200 juta. Kayak apa capeknya? Nah. Kita lihat juga nih ada video yang katanya syuting ya Papio itu di rumahnya Ruben seakan-akan rumah sendiri. Kita lihat bareng-bareng ya. Setelah hampir seharian beraktivitas, rasanya Wih. capek dan butuh refreshment banget. Papio syuting iklan di rumah Ruben seakan rumah sendiri. Tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Bener nggak ini ya rumahnya Ruben ya? Di rumah aja sih. Buka kulkas. Ambil produk ya, gitu. Syuting produk. Oh, ini bener nggak ya di rumah Ruben ya? 7.000 doang. Enak Nah, itu dia guys. Jadi kalau di video ini katanya dia syutingnya di rumah Ruben, tapi statementnya bilang lebih enak kalau diem di rumah aja, kayak di rumah sendiri gitu. Kalau di komen-komennya bilang, "Dad, tanda kutip, di rumah aja sih seakan-akan rumahnya." Lu. Bukan bela siapa-siapa ya, tapi gini, bayangin. Kita nih bangun rumah dari kerja keras kita. Untuk keluarga kita. Anak-anak juga mantan istri. Terus pas cerai, ditempatin mantan sama pacar baru. Gimana ya? Lu. Sedih sih, kesel sih. Ini mirip sama si Virgon juga kan? Sama Inara juga ya. Rumah udah dikasih Inara, bawa pacar barunya ke lantai 3. Ihi, uhu. Apalagi nih, apa nih di rumahnya Wendah ya? Di rumahnya Ruben ya? Di bubu-bubuan kayak gini ya? Wih, ini yang ketangkap kamera, yang nggak ketangkap bagaimana dia nih? Ini kan pertanyaan kita semua ya. Gimana menurut kalian guys, mengenai hal ini guys? Gak usah deh, gak usah. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Tapi nyebelin banget sih ini staffnya yang ini yang di depan. Ngapain harapin laki-laki, apalagi Chong. Apalagi Chong. Guys, kita mau live ya guys di akunnya Bunda guys. Ini staff-staffnya nyebelin banget mukanya guys. Aduh, peti tolong. Tolong, selamatkan aku guys. Ketawa-ketawa, ngenyek-ngenyek gitu. Gak bisa bedain, gue juga dulu gak bisa bedain sih Chong atau laki. Oh, nggak bisa bedain Chong atau laki. Dulu. Guys, udah ya. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara Chong sama laki. Sekarang udah bisa bedain katanya guys. Guys, udah ya guys, sekarang kita live dulu, bye guys. Ini ketawa-ketawa kayak gini kan berarti memang apakah ini bercandaan untuk ngomongin Ruben ya? Kita lihat dari ketawa guys. Ini penipuan katanya. Bun, udah ya Bun, baik. Loh, apalagi si Sarwendah bilang setuju nggak sih kalau aku tuh ngerasa itu tuh penipuan. Nah, penipuan apa yang dimaksud penipuan bahwa dulunya dia kira si tanda kutip yang diduga untuk Ruben ini adalah laki ternyata lekong gitu. Nah, dia ngerasa ditipu gitu menikah dengan Ruben. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Karena kan ini cewek-cewek ya. Masalahnya
kalian yang cewek ini pasti ngerti kan apa yang diomongin sama si cewek-cewek ini. Pasti kalian sesama cewek kan nangkap kode-kode sesama cewek ya. Apakah memang mereka ketawa-ketawa ini emang udah sering ngomongin Ruben gitu loh. Ya kan? Masalahnya let's go yang cowok aja ngerasa kayak dia ngomongin si Ruben deh. Maksudnya konotasinya apa ngomongin laki sama lekong gitu. Laki cong gitu. Hah? Siapa yang diomongin? Berarti kan memang kalau secara image sangat berbeda si Papio ini sama si Ruben kan. Dari segi tampilannya doang kan gitu. Kayaknya ini mengarah ke sana nih kayaknya ya. Dugaan kita semua ya. Gitu guys. Sedih sih. Tulis pendapat kalian di bawah kalau kalian suka dengan video ini dan ingin kalian support lebih, ada link sawer di bawah atau dari super thanks aja ya. Itu dia, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.